teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita mau berbincang mengenai perbedaan pegawai negeri di Indonesia dan pegawai negeri di Belgia. Nah, bagaimana perbedaannya? Mari kita berbincang bersama. Baik, kita tahu pegawai negeri di Indonesia ya gajinya tidak begitu seberapa kalau kita bandingkan dengan gaji-gaji mereka yang bekerja di perusahaan asing atau di pabrik perusahaan asing atau dengan usaha sendiri. Nah, di Indonesia mereka mengatakan pegawai negeri itu pegawai yang ngeri. Karena negeri ngeri. Mereka mengidentikan kalau pegawai negeri itu gajinya dikit saja. Jadi agak ya rasa itu, maaf aku tidak mengatakan pegawai negeri itu seperti kurang diakui, kurang dipandang di negara kita, tetapi memang begitulah kenyataannya. Ya maaf, karena memang gajinya kecil, jadi orang selalu mengatakan, ngapain pegawai negeri? Gak ada gajinya, dikit aja gajinya, katanya begitu. Memang benar itu dikit, tetapi selalu ada. Gaji itu setiap bulan selalu datang untuk menghidupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, tetapi ya entah mengapa memang pemikiran orang, pegawai negeri dikit aja gajinya, lebih baguslah di swasta, banyak gajinya katanya. Tapi memang pegawai negeri itu yang saya tahu memang anak-anak juga ditanggulangi ya, ditunjang anak-anak, anaknya pegawai tersebut. Jadi memang ya begitulah pandangan orang kalau pegawai negeri di Indonesia, gitu. Dan memang ya apa boleh buat, sudah begitu jadinya. Nah, perbedaannya pegawai negeri di Indonesia dengan di Belgia. Di sini pegawai negeri gajinya tinggi. Nah, di Belgia itu pegawai negeri gajinya tinggi dan pensiunnya juga tinggi. Yang saya tahu di sini pegawai negeri adalah guru, ya, guru dan polisi. Nah, yang saya tahu ya, saya tidak tahu entah instansi apa lagi yang berhubungan atau yang disebut sebagai pegawai negeri, saya kurang tahu. Yang saya tahu itu guru dan polisi. Nah, kadang saya mikir mengapa di sini gajinya guru tinggi, karena memang orang-orang tidak mau lagi jadi guru. Entah mengapa orang-orang tidak mau jadi guru, karena anak-anak sekarang ini sudah terlalu bijak, sudah mau melawan, sudah mau mengkritik, sudah lebih kritis. Nah, kalau kritis masih bagus. Nah, ini kalau kritis dia masih bagus, berarti pintar orangnya ya, mau memperbaiki, mengkritik apa yang salah gitu ya. Tetapi kadang anak-anak sekarang ini sudah sering melawan, tidak tahu entah mengapa selalu aja seperti cari perhatian, bikin gaduh aja di kelas gitu. Orang-orang, anak-anak, murid-murid yang lain sudah serius mendengar omongan gurunya. Kadang ada juga murid yang selalu cari perhatian, yang bikin gaduh. Jadinya kelas ini nggak terkontrol oleh seorang guru. Jadi gurunya pun jadi malas. Jadi sama juga seperti di Indonesia, pandangan untuk guru di sini memang sudah mulai agak berkurang. Kalau dulu ya di Indonesia itu guru sangat dihormati. Saya masih ingat itu tahun-tahun 70-an, 70-an, kalau guru kita lewat kita harus membuat begini. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Walaupun itu tidak di sekolah, walaupun kita ketemu di jalanan, dulu masih ada itu pengalaman saya. Kita itu kan mencari kayu di hutan-hutan.
Nah, jadi udah dapat kayunya ini, nah kita junjung ini di atas kepala, begini. Nah, lewat guru kita. Nah, ini harus dilepasin dulu ini kayu yang di kepala ini, menghormat. Hormat, Pak. Nah, begitu. Nah, itu dulu guru itu sangat dihormati, karena memang benar, tanpa guru kita tidak akan tahu apa-apa. Tidak akan ada pengetahuan tanpa guru. Nah, sekarang ini saya tidak tahu mengapa itu tingkat kehormatan guru berkurang sekarang ini. Saya tidak tahu gara-gara apa. Nah, di Belgia juga begitu. Jadi orang tidak mau lagi menjadi guru, jadi berkurang ya. Karena berkurangnya ini orang jadi guru, maka dinaikkan gajinya untuk menarik orang masuk mau jadi guru lagi. Nah, gajinya ini dinaikkan supaya lebih ketarik orang masuk jadi guru. Tapi itu pun kadang masih berkurang juga memang. Nah, jadi itulah makanya di Belgia itu gaji pegawai negeri sangat tinggi, dan juga gajinya polisi tinggi di sini. Nah, tinggi. Apalagi kalau sudah pensiunnya lebih tinggi lagi ketimbang gaji yang diterimanya semasa dia bekerja. Nah, guru juga begitu. Nah, jadi kalau di Indonesia ya pegawai negeri ya udah tahu kita itu ya, dan memang ada juga tunjangan ini tunjangan itu, tetapi masih kecil kebanding dengan gaji-gaji yang bekerja di instansi lain gitu. Itulah pegawai negeri. Nah, sebetulnya memang tidak semua, sedikit gajinya, ada tergantung instansinya juga, tergantung jabatan dan di mana dia ditempatkan, di mana kedudukannya, di bagian mana. Jadi itu kan bertingkat-tingkat juga memang. Jadi gajinya tidak sama, tergantung pendidikan kita ya, tergantung titel juga ya. Jadi itulah kalau di Belgia ini memang gaji pegawai negeri lebih tinggi dari gaji pegawai-pegawai yang lain yang kerja di pabrik atau yang biasa-biasa ya, maksud saya profesor ya lain lah itu ya, yang biasa, yang netral maksud saya begitu. Nah, ini sebabnya orang tidak mau jadi guru lagi, anak-anak sudah kritis, sudah banyak nakalnya ya. Jadi begitulah dinaikkan dinaikkan gaji biar orang-orang ketarik lagi untuk masuk. Nah, sekarang ini ya tidak ada lagi orang yang pengen jadi polisi di sini. Kerjanya berat, orang-orang tidak mau lagi bekerja berat. Itu susahnya di mana-mana sama saja. Di Eropa atau di Indonesia kalau sudah kerja berat, orang-orang masih mikir, banyak juga alasannya. Bukan cuma di Indonesia loh. Di sini juga begitu loh, banyak alasannya kalau udah mau kerja keras. Sama semua, tetapi memang tidak separah yang yang ada di negara kita. Nah, jadi itulah polisi kalau sudah ini mereka tidak begitu suka menjadi polisi. Tapi ya, sebetulnya kalau pada saat ini ya damai-damai aja gitu, kerjaan polisi nggak begitu berat. Tapi memang kalau sudah ada orang-orang seperti yang mau mengejar drugs atau yang lain-lain itu, maka polisi memang susah juga pekerjaannya. Ya, dan harus dikontrol. Jam-jam begini harus kontrol lagi. Sebetulnya nggak berat, tapi harus ada begitu. Nah, ya kalau di Indonesia dulu ya maaf, banyak juga pegawai negeri yang nggak masuk kerja, tapi gajinya jalan. Nah, itulah dibilang dulu gaji buta. Tapi memang sekarang ini udah baik-baik ya. Maaf bukan untuk semua ya, banyak sih yang baik orangnya, tapi banyak juga yang neko-neko, nggak kerja, tapi nggak tahu saya mengapa tidak bekerja, apa tidak ada pekerjaan atau gimana tuh, kenapa bisa tidak bekerja hanya makan gaji buta katanya. Nah, jadi emang begitulah perbedaan pegawai negeri di Belgia dengan di Indonesia. Di sini itu pegawai negeri tinggi gajinya, dan sebagai guru banyak waktu libur. Karena di sini anak-anak liburnya 2 bulan, banyak kali memang ya. Banyak anak-anak libur panjang itu 2 bulan, dan juga banyak Paskah, Natal. Jadi biasanya itu sekali 2 hari. Kalau di perusahaan, di pabrik hanya 1 hari aja.
Kalau misalnya Natal cuma satu hari aja, nah, tahun baru cuma satu hari aja liburnya. Kalau guru bisa seminggu, nah, sampai seminggu ya lebih gitu ya. Jadi itu pegawai negeri memang di sini sangat enak lah hidupnya pegawai negeri di sini. Gajinya tinggi, tunjangannya juga tinggi, dan pensiunnya juga tinggi. Nah, begitulah. Jadi kalau Anda mau datang ke luar negeri, mau jadi pegawai negeri boleh, tapi harus sekolah dulu. Sekolah jadi guru, sekolah lagi bahasa, semualah diulangi semua biar mengerti bagaimana cara-cara hidup di sini dan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini untuk sebagai pegawai negeri. Jadi itulah teman-teman. Begitulah tadi perbedaan pegawai negeri di Indonesia dan di Belgia. Jadi memang sangat berbeda banget karena di sini lebih tinggi gajinya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa kembali. Ciao ciao, Horas Jalagabe. Salam.